bird on a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi di channel Bapak Mulasin Maiwan Channel. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika di bab selanjutnya setelah kita belajar kemarin di bab sebelumnya, yaitu hubungan antar garis. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengolahan data. Baik anak-anak, tanpa menunggu lama lagi, seperti biasa kita langsung belajar dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya. Nanti Bapak sudah sediakan soal-soal dan materi secara gambarnya di GC, nanti Bapak siapkan. Kemudian ini videonya untuk memperkuat pembelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya semuanya. Baik anak-anak, langsung saja tanpa menunggu lama kita belajar bersama-sama. Bab yang kita pelajari hari ini adalah pengolahan data. Pengolahan data. Oke, pengolahan data. Jadi pengolahan data ini adalah bab yang kita pelajari mulai dari data, kemudian membuat median, modus, kemudian membuat turus, kemudian setelah itu kita lanjutkan membuat tabel dari data, kemudian membuat tabel, berikutnya tabel kita buat diagram ya. Diagramnya yang kita pelajari insya Allah diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Mudah-mudahan sampai ke diagram lingkaran ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pengolahan data. Oke, itu secara singkat ya untuk bab pengolahan data. Baik, sebelum kita lanjut ke pembuatan tabel, kemudian mencari median dan modus, maka kita harus tahu dulu apa itu data ya. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan data. Jadi data ini memang betul-betul fakta ya, betul-betul terjadi dan memang betul-betul ada. Nah, kemudian untuk mencari data itu ada dua macam ya. Ada secara langsung, misalnya kita melakukan wawancara ya. Kemudian ada juga yang secara tidak langsung. Oke, secara tidak langsung. Misalnya dengan mengambil data absensi, kemudian juga di Badan Pusat Statistik, atau data apa saja yang memang itu adalah berdasarkan fakta ya. Itu untuk mencari data. Berikutnya sebelum kita melanjutkan ke tabel ya, kita juga perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan mean ya. Mean atau kata lainnya adalah nilai rata-rata. Biasanya di dalam sebuah data itu ya terdiri dari beberapa bilangan, kemudian kita mencari nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya. Bagaimana untuk mencari nilai rata-rata? Rumusnya secara umum atau cara mencarinya secara umum adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, itu
secara umum seperti itu ya untuk mencari mean atau rata-rata. Baik, Bapak contohkan langsung saja ya, Bapak contohkan. Contohnya, misalnya nilai matematika kelas 4 adalah sebagai berikut. Misalnya yang ulangan ada 5 orang ya. 5, 8, 7, kemudian 5 dan 10. Nah, kemudian kita cari nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-ratanya dari data tersebut itu berapa orang. Ini kebetulan yang ulangan hanya 5 orang ya, yang lainnya nggak ulangan. Oke, maka caranya dengan cara seperti ini ya. Jumlahnya berarti 5 ditambah 8 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 10. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Maka ini digabungkan dulu ya, ini digabungkan dulu 10, 20, kemudian 35 ya. 35 dibagi 5, maka rata-ratanya adalah 7. Jadi nilai rata-ratanya adalah 7. Nah, itu cara untuk mencari rata-rata dari sebuah data. Oke, insyaallah dipahami ya. Baik, selanjutnya kita belajar cara menghitung median ya. Oke, baik. Selanjutnya kita sudah belajar tadi mean ya. Selanjutnya adalah median. Median itu kata lainnya adalah nilai tengah. Ya, nilai tengah dari sebuah data. Nilai tengah dari sebuah data. Langsung saja Bapak berikan sebuah contoh ya. Misalnya berat buah yang dibeli Pak adalah sebagai berikut. Dia beli buah banyak ya, macam-macam. Misalnya beratnya ada yang 5 kilogram, 5 kilogram ya. 5, kemudian 8 kilogram, 7 kilogram, 10 kilogram, dan 15 kilogram. Ukuran tengahnya yang mana ya dari data tersebut? Ingat, untuk penyelesaiannya dalam menghitung median itu diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ya. Jadi diurutkan dulu datanya dari yang terkecil ya. Urutannya ternyata 5, kemudian 7, 8, 10, dan 15 ya. Ini urutan datanya dari yang terkecil. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya yang mana? Maka caranya adalah dari depan dan belakang caranya ya. Kita bulatin dari depan.
maka yang di belakang juga. Ya, kita bulatin 2 yang di depan, maka yang di belakang juga 2. Ya, maka mediannya adalah 8. Ya, mediannya adalah 8. Baik, itu jika soalnya atau dalam datanya jumlahnya ganjil. Terus gimana kalau misalnya genap? Misalnya genap. Contoh kedua ya. Contoh kedua ulangan harian kelas 4 sebagai berikut. Misalnya ada yang dapat 7, dapat 8, kemudian ada dapat 70, 80, ada yang 100, ada yang 85, kemudian ada yang dapat 75, kemudian ada yang dapat 85. Nah, nilai tengahnya yang mana ya dari data ini? Seperti biasa, yang pertama harus diurutkan dari yang terkecil ya. Harus diurutkan dari yang terkecil. Kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ya. Yang terkecil adalah 70, kemudian 75, kemudian 80, kemudian 85-nya ada 2, kemudian 100 ya, kemudian 100. Nah, kemudian kita tentukan caranya mencari mediannya. Seperti tadi, kita tandain atau kita bulatin, boleh ditandain yang lain juga boleh, disilang juga boleh ya. 70 di awal, maka kita juga harus coret 100-nya di akhir. Kemudian kita coret lagi yang di depan, maka yang di sini juga harus dicoret juga. Nah, ternyata tersisa 2 angka. Bagaimana caranya? Caranya adalah 2 angka tersebut ditambahkan kemudian dibagi 2 ya. 80 ditambah 85 kemudian dibagi 2 ya. 165 dibagi 2, maka nilai tengahnya adalah 82,5 ya. 82,5 itu adalah nilai tengahnya atau mediannya adalah 82,5. Oke, baik, itu untuk mencari median ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah modus. Adalah nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul. Oke, misalnya langsung Bapak beri contoh ya untuk mencari modus. Misalnya sebuah data adalah sebagai berikut: 9, 8, 7, 8, 14, 15, 9. Nah, kemudian ada 8, kemudian 9. Seperti ini. Misalnya sebuah data seperti ini ya. Kemudian untuk mencari modusnya, kita harus urutkan dari yang terkecil dulu. Kita harus urutkan dari yang terkecil dulu ya. Yang terkecil adalah 7. 7 itu ada berapa? Ada berapa kali dia muncul? 1 kali. Kemudian 8 itu 7 ada sekali. Kemudian 8 ada berapa? 1, 2, 3 ada 3 kali.
Kemudian nilai 9 muncul ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kali. Ya, kemudian 14 ada sekali, kemudian 15 juga sekali. Dari data ini ya, modusnya berapa? Modusnya karena ada jumlahnya yang sama 2 angka, maka modusnya adalah 8 dan 9. Nah, kalau misalnya kita buat lagi sebuah data sebagai berikut misalnya 6, 6, 5, 6, 7, 4, 3 misalnya seperti ini. Maka cara mencarinya seperti yang tadi, kita urutkan dari yang terkecil, kemudian kita hitung jumlahnya ada berapa kali dia muncul. 3 ada 1 kali, kemudian 4 ada 1 kali, kemudian 5 ada 1 kali, kemudian 6 ada 1, 2, 3 ada 3 kali, kemudian 7 ada 1 kali. Nah, kalau seperti ini dia ada satu yang lebih dominan atau yang paling banyak muncul, maka dipastikan modusnya adalah 6 ya. Oke, baik, itu untuk mencari modus seperti itu. Jadi kita urutkan yang terkecil, kemudian kita cari jumlahnya, kemudian kita lihat mana angka yang lebih banyak muncul. Oke, itu untuk modus ya. Baik, selanjutnya untuk yang pembahasan materi kali ini, yang pertama, karena ini nanti videonya agak mungkin ada 3 ya, ada 3 atau ada 2. Jadi yang selanjutnya setelah kita belajar mean, median, modus, selanjutnya adalah menyajikan data. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Baik, langsung Bapak contohkan saja untuk bagaimana cara memasukkan sebuah data dalam bentuk tabel. Namun sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu, tadi lupa ya, turus ya. Turus, bagaimana sih cara menulis turus? Turus itu bisa dikatakan sebagai bilangan yang ditulis dalam bentuk batang atau garis ya. Oke, turus misalnya 1, maka ditulis 1. Kemudian 2, maka garisnya juga 2. 3 berarti garisnya 3. 4 garisnya ya 4. Nah, kalau 5 maka ditulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5-nya diagonal. Boleh juga ada yang nulis garis seperti ini, garisnya horizontal seperti ini ya. Kemudian kalau 6 gimana? Ya 1, 2, 3, 4, 5 ditambah 1, 6, dan seterusnya seperti itu ya. Kalau misalnya 14 ya 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 10, 14, 1, 2, 3, 4. Nah, seperti 14 ya, dan seterusnya. Gampang sekali itu untuk turus ya. Baik, paham sekali, insya Allah paham aja ya, gampang sekali turus itu ya, tinggal pakai garis-garis aja. Cuman batasnya 5 ya, boleh diagonal, boleh juga pakai horizontal ya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi yang tadi ke pembahasan menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Misalnya sebuah data adalah sebagai berikut: 5, 6, 5, 7, 8,
9, 9, 10. Oke, sebuah data seperti ini misalnya, ya. Kemudian kita tulis dalam bentuk tabel. Sebuah data, Bapak lengkapi aja ya biar mudah ya. Sebuah data ulangan harian kelas 4 sebagai berikut. Ke atas ya, sebagai berikut. Ini. Kemudian kita buat datanya, buat data tersebut ke bentuk tabel, ya, ke bentuk tabel. Baik, caranya kita harus menyusunnya dari yang terkecil. Nomornya kita lihat dulu ya. Datanya ada berapa buah? Kita lihat di sini. Misalnya nilai ulangan. Kemudian ini banyaknya yang mendapatkan nilai tersebut maksudnya. Ya, kita pilih dulu nomor 1. Nilai yang paling rendah ada 5 ya, ternyata 5 berarti ada 2 ya, 1, 2, ada 2 orang yang mendapatkan nilai 5. Kemudian 2, urutan nomor 2 adalah 6 ada 1 orang, 6 ada 1 orang. 3 yaitu angka 7 ada 1 orang. Kemudian yang keempat angka 8 ya, ada 1 orang juga. Kemudian 5 ada angka 9 yang dapat nilai 9. Ternyata ada 2 orang. Kemudian yang ke-6 10 ada 1 orang ya. Kemudian terusnya 1, 2, 1 ini terusnya ini 1, ini 2, ini 1 ya. Oke, nah ini cara mengkonversi atau menjadikan sebuah data ke dalam sebuah tabel ya, tabel. Jadi keterangan pertama biasanya ada di kolom pertama ya. Kemudian banyaknya itu baru ada di kolom kedua. Oke, baik, ini bagaimana cara menjadikan sebuah data ke dalam bentuk tabel. Kemudian ini tambahan ya, ini tambahan datanya tetap ini. Bagaimana caranya mencari median atau modus dari sebuah tabel yang sudah ada ya. Jadi yang dicari misalnya median, maka kita harus menjumlahkan semua datanya ya. Datanya nih 5 ditambah 5 ada 2 ya, 5-nya ya. Kemudian ditambah 6 diurutkan ya, lebih mudah. Atau dari data yang asli juga boleh ya. Dari sini juga bisa, dari yang asli juga boleh ya, sama saja. Kemudian 9 tambah 9 ditambah 10. Kemudian dibagi banyaknya data ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 8 ya, seperti itu. Kemudian dihitung berapa hasilnya, berarti itu mediannya ya, itu mediannya. Kemudian untuk cari mediannya sama ya, diurutkan seperti ini ya.
datanya. Jadi yang dicari mediannya itu bukan banyaknya, tapi data aslinya ya, dari data aslinya. Kemudian kita cari mediannya. Mediannya kita putar ya, seperti biasa tadi. Kita bulatin ya, bukan diputar. Dibulatin dari kanan dan kiri ya, untuk memudahkan. 1, kalau 2, ini juga 2. Kalau 3, ini juga 3. Nah, ini ternyata ada 2 nilai. Kalau 2 nilai berarti ditambahkan ya, 7 ditambah 8 dibagi 2 ya. Hasilnya 15,5 ya, itu mediannya. Kemudian kalau modusnya tinggal dilihat aja mana angka yang paling banyak muncul ya. Ternyata ada 5 dan 9 yang banyak muncul, berarti modusnya 5 dan 9. Oke, baik, itu penjelasan sederhana dari Bapak. Tentunya banyak kekurangan ya. Kalaupun ada kesalahan, kita sharing, bisa di komen ya nanti di bawah. Jika suka bisa di like, kalau misalnya dirasa bermanfaat boleh silahkan share. Oke, terima kasih penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan mohon masukan dan kritik jika ada kesalahan. Terima kasih. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.